Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Amamtas Munan dengan NIM 201030401448 akan mempresentasikan materi mengenai hak menolak dan mematuhi hukum. Civil disobedience diperkenalkan oleh Henry David Thoreau yang menunjuk pada pembangkangan terhadap kebijakan publik atau ketidaksetujuan seseorang pada hukum yang berlaku. Pada mulanya, istilah ini merupakan simbol penentangan terhadap ketidakadilan yang dilakukan pemerintah Amerika Serikat. Adanya kepatuhan warga terhadap peraturan mengindikasikan bahwa warga memahami bahwa hukum itu benar dan adil. Thoreau menjelaskan bahwa civil disobedience merupakan pembangkangan terhadap negara karena ketidakadilan yang dibuat negara. Civil disobedience bukan pembangkangan yang berkonotasi negatif, namun merupakan pembangkangan beradab karena dilakukan bukan untuk melanggar hukum, tetapi lebih kepada upaya koreksi terhadap peraturan yang tidak adil. Hugo Adam Bidau dalam bukunya Civil Disobedience in Focus berpendapat bahwa pembangkangan warga berarti tidak mematuhi hukum dengan alasan yang tepat atau tidak baik. Ketidaksetujuan warga disikapi melalui 3 kemungkinan, yaitu yang pertama, subjek memilih untuk tetap mematuhi hukum, tetapi tetap diam serta tidak ada pernyataan ketidaksetujuannya, dengan alasan takut mendapat hukuman dan pandangan orang lain atas sikapnya. Yang kedua, tetap mematuhi hukum kemudian menyatakan ketidaksetujuannya. Sikap ini tidak tepat disebut civil disobedience karena hanya ada tindakan pernyataan ketidaksetujuan saja. Yang ketiga, menolak mematuhi hukum, tetapi tetap menyembunyikan ketidaksetujuannya sehingga tidak diketahui publik. Ketika kemungkinan tersebut menjadi pertanyaan sendiri apakah dapat disebut sebagai civil disobedience. Martin Luther King Jr. menyatakan civil disobedience harus dilakukan dengan terbuka atau diketahui publik dan dengan menghindari kekerasan, yakni dengan memaksa pemerintah untuk bernegosiasi. John Rawls menyebut civil disobedience sebagai kewajiban natural untuk menegakkan keadilan. Civil disobedience didefinisikan sebagai gerakan yang bersifat publik tanpa kekerasan berdasarkan hati nurani, namun merupakan tindakan politik yang bertentangan dengan hukum karena pada umumnya dilakukan untuk mengkoreksi hukum dan kebijakan pemerintah. Civil disobedience dilakukan untuk mengetuk rasa keadilan dan menegaskan tidak adanya penghargaan terhadap prinsip kerjasama antara warga negara yang bebas dan setara kepada mayoritas anggota masyarakat. Untuk mengoreksi ketidakadilan, maka civil disobedience dilakukan dengan cara terbuka, yaitu harus menjadi tindakan publik dan tanpa melanggar prinsip keadilan. Menurut Rawls, pembangkangan terhadap hukum bisa diterima apabila memenuhi kondisi berikut. Yang pertama, bila civil disobedience dipahami sebagai gerakan politik yang ditujukan pada rasa keadilan komunitas, gerakan ini harus difokuskan pada tindakan yang dipandang tepat untuk menyingkirkan ketidakadilan. Yang kedua, civil disobedience dapat dibenarkan bila upaya yang dilakukan untuk memperbaiki keadaan tidak mendapatkan respon yang baik dari penguasa. Yang ketiga, civil disobedience merupakan tuntutan prinsip keadilan, khususnya yang menyatakan bahwa setiap orang dalam situasi yang sama harus mendapatkan perlakuan yang sama. Kelompok masyarakat dibenarkan melakukan civil disobedience setelah upaya legal gagal membuahkan hasil yang diinginkan. Perlindungan terhadap warga merupakan kewajiban negara, maka kepatuhan warga terhadap hukum adalah kewajiban warga negara karena negara telah berjasa melindungi hak-haknya. Christopher Hart Wellman menyatakan bahwa warga negara harus menerima paksaan hukum karena jasa negara. Kepatuhan terhadap hukum merupakan konsekuensi dari kehidupan bernegara dan menjamin semua manfaat yang dapat diperoleh warga negara dari negara. Namun, oleh Wellman, warga negara tidak boleh bersikap menentang hukum dengan alasan negara memberi manfaat yang sifatnya krusial dan manfaat ini tidak mungkin ada tanpa kehadiran negara. Paksaan hukum harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah bahaya atau ancaman terhadap keamanan dan keselamatan warga negara. Kewajiban untuk patuh kepada hukum tidak hanya sebagai upaya melindungi kepentingannya sendiri,
namun juga merupakan tanggung jawab terhadap kepentingan bersama. Negara melakukan kewajibannya sebagai penyedia manfaat sosial bagi warganya dan menjamin kemudahan warga negara, maka adil bila warga negara mematuhi hukum sebagai kontribusi terhadap negara. Kewajiban untuk mematuhi hukum merupakan upaya untuk menegakkan keadilan. Menurut A. John Simons, pemaksaan hukum adalah bagian penting dari hukum itu sendiri. Paksaan hukum adalah lazim adanya di negara atau organisasi atau lembaga apapun. Kewajiban untuk mematuhi hukum oleh Simons dapat dijawab dengan menggunakan 3 teori, yaitu yang pertama, teori asosiatif yang melihat kewajiban untuk patuh pada hukum sebagai konsekuensi dari peran sosial. Yang kedua, teori transaksional mendasarkan kewajiban mematuhi hukum pada interaksi dengan sesama warga negara atau dengan negara yang secara moral. Kewajiban ini bersifat volunteer, di mana setelah mendapat manfaat dari negara, subjek bersedia terikat oleh hukum. Lalu yang ketiga, teori kewajiban natural mewajibkan untuk patuh pada hukum tidak didasarkan pada pertimbangan asosiatif dan pertimbangan transaksional, namun lebih didorong oleh kesadaran oleh apa yang sudah dilakukannya mengikatkan dengan hukum yang berlaku. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.